Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa, dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer persegi. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah. Sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Secara administratif di sebelah utara kota Batam berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat dengan Kabupaten Karimun dan di timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan yaitu Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa, dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk Batam mencapai 1.329.773 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menjadikan Kota Batam sebagai kota terbesar ke-8 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang dan Makassar. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8% per tahun. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%, diikuti oleh penganut Kristen Protestan 17,81%, Buddha 6,75%, Katolik 3,30%, Konghucu 0,10%, Hindu 0,06% dan kepercayaan 0,02%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian ini terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu untuk mencari kehidupan di Kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an. Sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu, Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina,
Pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hutan belantara. Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Maka kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam sebagai penggerak pembangunan Kota Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam, yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam, di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi pemerintah Kota Batam, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal. Sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai kawasan ekonomi khusus. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010, Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk Visit Batam 2010, Experience It, didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam kalender kegiatan kepariwisataan. Kota Batam diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam. Di bidang industri, industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan banyak lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garmen, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%.
Pelabuhan logistik dan pelabuhan penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di Batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional. Pelabuhan internasional logistik yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Sedangkan pelabuhan internasional penumpang yaitu Batam Center, Harbour Bay, Nongsa, Waterfront dan Sekupang, dan pelabuhan domestik penumpang yaitu Harbour Bay, Sekupang, dan Telaga Punggul. Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadiem yang melayani rute domestik dan internasional. Bandar Udara Hang Nadiem memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara, yakni 4.025 meter dan berstatus internasional menjadikan Bandar Udara Hang Nadiem Batam terbesar di Kepulauan Riau, dan kedua terbesar di Sumatera setelah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan. Di Kota Batam terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Sistem bus rapid transit di Batam atau yang dikenal dengan Trans Batam mulai dioperasikan sejak tahun 2005. Sistem ini menjadi sistem BRT kedua di Indonesia setelah Transjakarta. Bus Trans Batam beroperasi dari pukul 5.30 hingga pukul 19 WIB. Harga tiket Trans Batam adalah Rp2.000 untuk pelajar, dan Rp4.000 untuk umum. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera yang terhubung dengan beberapa kota-kota besar di Sumatera seperti Medan, Padang dan Jambi. Dengan wilayah administratif yang diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara di bagian barat dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisaran antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru ini juga termasuk beriklim tropis, yaitu dengan suhu udara maksimumnya berkisar antara 34,1 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius, dan suhu minimumnya di antara 20,2 derajat Celcius hingga 23,0 derajat Celcius. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tahun 1985 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003, jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, atau Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak,
pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, di antaranya yaitu, ada Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, T Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada agar dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih bertahan berdiri, yaitu Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan atau Pasar Kodim, Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 50 dan Pasar Cikpuan. Sementara dalam pertumbuhan di bidang industri di kota Pekanbaru juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Dan, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku. Sejak tahun 2009, kota ini mulai membenahi berbagai fasilitas olahraga setelah Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional 18 dan kualifikasi Piala Asia U22 tahun 2012. Untuk menyambut perhelatan akbar tersebut, Pekanbaru membangun Stadion Utama Riau dengan kapasitas 43.923 kursi. Selain itu, lapangan golf tersebar di beberapa tempat pada kawasan kota ini, yaitu diantaranya ada Pekanbaru Golf Course Country Club di Kubang Kulim, Simpang 3 Golf Course di Kompleks Auri, Rumbai Golf Course di Kompleks Iksora Rumbai, dan lapangan golf Labersa di Kompleks Labersa. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas atau terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%, kemudian Melayu 23,10%, Jawa 15,70%, Batak 11,04% dan Tionghoa sebanyak 2,5%. Etnis Minang pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru, pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau, dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Agama Islam adalah merupakan agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, kota Pekanbaru pada tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional yang ke-17. Kali ini pada perlombaan membaca Al-Quran yang jika sebelumnya diikuti oleh 1 orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.
Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Politeknik Chalters Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008 di Kota Pekanbaru, baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas. Di bidang perhubungan, Kota Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara dan Jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi, dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan telah menjadi salah satu bandara internasional di Pulau Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau juga sangat banyak, namun, berdasarkan aktivitasnya nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan barang maupun penumpang. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di Riau juga berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di pintu gerbang internasional seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor industri dan pariwisata. Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur darat di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota ini. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau marhum Pekan secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784, Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan kota praja pada tahun 1956. Sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.